Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dwi Ramasari, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, Angkatan 1, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, apa sudah isi absen pada link tadi? Sudah, Bu. Ya. Oh iya, sudah isi semua. Terima kasih yang sudah mengisi link absen. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Saya. Silakan Rika Putri. Yang lain angkat tangannya. Silakan dipimpin Putri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sodari. Wayar sirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du fa innahu khayran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rika. Anak yang luar biasa. Terima kasih Rika. Hebat. Iya, sama-sama Rika. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Untuk itu kita wajib menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa saja nih ya? Ingat protokol kesehatan. Yang pertama, Memakai masker. Ada 5M. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Jaga jarak. Jaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Mobilitas. Lain-lain. Mengurangi mobilitas. Jaga ya. Mengurangi mobilitas. Alhamdulillah anak-anak hebat selalu bisa menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Sebelum memulai, kita menyanyikan dulu yuk lagu Satu Nusa Satu Bangsa, wujud kecintaan kita sama negara tercinta kita Indonesia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, duduk yang tegak. Kita menyanyi bersama tetapi mic-nya dimatikan ya. Oke. Siap ya. Indonesia.
Ya, alhamdulillah. Ya, kita ini satu nusa dan satu bangsa, harus selalu bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Seperti sekarang menghadapi corona, kita harus tetap bersatu. Jangan yang satunya mengikuti protokol kesehatan, yang satu lagi tidak. Ya, kemarin kita belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat tidak? Persatuan dan kesatuan. Iya, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Betul sekali, kemarin kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Ya, nah untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua tentang persatuan dan kesatuan. Ya, duduk yang rapi, yang manis. Ya, kembali lagi duduknya tegak. Kita akan belajar hari ini tentang membaca teks nanti nih supaya kita bisa menjawab setiap paragraf pendukung dan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Lalu yang kedua, nanti kalian akan membaca teks dan menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, nanti kamu akan berdiskusi. Nanti kamu menjelaskan tentang pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang keempat, setelah kamu berdiskusi, nanti menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan. Setelah didiskusikan, kalian akan mempresentasikan contoh-contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Ayo kita amati gambar di atas ini. Ada gambar, diperhatikan baik-baik. Gambar apakah itu? Yang menari. Yang menari. Menari. Ada acara. Yang latihan siapa? Murid-murid. Mengapa mereka melakukan tarian? Ada acara lomba. Ada Acara lomba, Bu. Betul, acara lomba menari. Ini adalah gambar anak-anak sedang berlatih tari ekstrakurikuler di sekolahnya. Mereka mencintai warisan budaya Nusantara, maka mereka menarikan tarian tradisional. Yuk, kita baca dulu ya supaya lebih paham. Siapa yang mau baca nih sampai di kelak? Saya, Bu. Siapa ya? Ya, ini dulu ya, Bunga dulu ya. Bunga dulu gantian. Silakan Bunga. Ayo membaca. Kegiatan ekstrakurikuler kesenian diadakan oleh sekolah dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang dimiliki dan agar kelak mereka juga dapat melestarikan kebudayaan tersebut. Para siswa tersebut sasaran guru yang paling utama yang bisa mereka andalkan untuk melestarikan kebudayaan lokal di masa depan kelak. Yeay, terima kasih. Sama-sama. Anak yang cerdas. Terima kasih. Ya, lancar, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Saya, Bu. Rashid, Rashid ya, silakan lanjutkan. Oke. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut juga merupakan cara guru untuk dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa sekolah juga terlibat atau ikut serta dalam melestarikan budaya lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Dalam hal ini, guru mempunyai harapan besar pada para siswanya agar mereka dapat memahami tentang kebudayaan yang mereka miliki dan tetap melestarikan kebudayaan tersebut. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Rashid. Sama-sama, Bu. Anak yang hebat. Terima kasih, Bu. Rashid anak yang hebat. Good. Ya, jadi ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah dengan tujuan menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaannya. Jadi Bapak dan Ibu guru itu memberikan ruang kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler supaya lebih cinta terhadap kebudayaannya. Karena kalau tidak ada kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia? Jangan sampai nanti ada yang mengaku-ngaku. Maka dari itu, Bapak Ibu guru di sini mempunyai harapan besar kepada siswa-siswanya agar mereka dapat memahami tentang kebudayaan yang mereka miliki. Kalau sudah tahu kebudayaannya, jadi nanti kamu bisa menjaga budaya di Papua itu keren. Ternyata budaya di Sumatera Barat itu bagus-bagus. Akhirnya kalian tidak saling mencela karena tahu bagusnya di mana. Iya, baik anak-anak. Dari sini ada yang mau tanya?
Tidak, Bu. Tidak. Sudah bisa, sudah pintar. Memang semuanya anak kelas 4 ini luar biasa. GWOD. Sama-sama. Iya, good job. Anak hebat. Pasti bisa. Pasti bisa. Yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Kalian silakan temukan gagasan pokoknya nih. Ada di mana ya? Ini sebuah paragraf pasti punya gagasan pokok. Dia membicarakan tentang apa ya? Tentang ekstrakurikuler kesenian. Kegiatan ekstrakurikuler kesenian. Betul sekali. Adanya kelihatan di kalimat yang mana ya? Di kalimat pertama, Bu. Kalimat pertama. Kalimat pertama, kita lihat kegiatan ekstrakurikuler kesenian diadakan oleh sekolah dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan yang dimilikinya dan agar kelak mereka juga dapat melestarikan kebudayaan tersebut. Iya, kalimat utamanya ada di awal. Gagasan pokoknya adalah kegiatan kesenian yang ada di sekolah. Nah, dari gagasan pokok ini, yang lain ini apa namanya ya? Yang melengkapi Gagasan pendukung. Yuk kita sekarang lakukan kegiatan mengerjakan LKPD pada aplikasi Live Worksheet yang linknya ada di Google Classroom. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Rashid, ayo tidak sibuk sendiri Rashid. Dikerjakan dulu nak. Jangan lupa diketik namanya dulu ya. Nomor absen, hari dan tanggal. Maaf Bu, aku mau nanya. Ini ngisi nama kelompoknya nulisnya kayak gimana Bu? Bukan kelompok sayang, itu nama pribadi, nama masing-masing. Oh begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. 2 menit lagi. Tetap semangat, anak-anak hebat. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bunga hebat. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah, Bu. Alhamdulillah dapat. Lagi, lanjut yang lain. Silakan kalau sudah di screenshot. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai Bu. Alhamdulillah, Rashid sudah selesai. Anak-anak hebat sudah selesai semua. Ada yang belum? Saya sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lihat nih jawabannya benar atau tidak ya yang kamu kerjakan. Nih, siapa yang tadi jawabannya ada di paragraf terakhir gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya semuanya di awal atau ada yang di akhir? Di awal, Bu. Di awal, Bu. Ya, LKPD 1, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa. Yang mana ya pikiran pokoknya? Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kita lihat betul sekali. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua, yang mana ini gagasan pokoknya? Hanya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langin, Negeri Kayangan, dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Iya, betul sekali. Coba dilihat paragraf keduanya. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langin, Negeri Kayangan, dan penghuni pada zaman dahulu. Betul. Alhamdulillah. Yang ketiga coba dilihat. Makna gerakan tari kipas Pakarena. Iya, makna gerakan kipas tari Pakarena. Gagasan pokoknya yang ketiga adalah secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Jadi yang terakhir, yang di 3, paragraf 3 itu adanya di tempat terakhir. Lihat. Tuh, secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur ya. Jadi tidak selalu ada di awal paragraf. Untuk itu coba kita lihat penjelasannya dulu. Gagasan pokok itu adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Nah, ciri-cirinya ini. 1, kalau gagasan pokok itu sifatnya umum. Jadi membicarakan satu kalimat itu membicarakan untuk semua isi paragraf. Yang kedua terdapat di awal, akhir, atau di tengah. Yang ketiga, topik yang dibahas itu tentang apa? Itu. Lalu membutuhkan kalimat penghubung. Sedangkan
Ciri gagasan pendukung adalah satu, bersifat khusus, jadi cuma sebagai pelengkap. Yang kedua, berupa informasi tambahan ya. Jadi kalau tidak ada gagasan pendukungnya nggak apa-apa. Yang ketiga, biasanya lebih dari satu kalimat. Ya baik anak-anak. Sampai di situ ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillah, anak-anak hebat, luar biasa. Yeay, anak hebat. Semangat, tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat ya, masih tetap semangat. Setelah tadi menemukan gagasan pokok, Bu Fitri sudah minta tolong untuk beberapa teman kamu. Ayo di sini yang Bu Fitri minta kemarin ada Tama, Rika, Kalista, dan Naufal. Mau siapa dulu ya yang dikeluarkan? Teman-teman ada yang mau minta siapa dulu nih yang dikeluarin nih? Tama bawa apa sih? Aku bawa sapu lidi. Iya, Tama bawa apa itu ya? Untuk apa ya? Menyapu. Ya. Nah, Tama sudah dipegang dulu alatnya ya. Lalu yang kedua ada Rika. Rika coba dikeluarkan alatnya. Cara apa itu ya? Didekatkan ke kamera sayang. Didi. Iya, betul Tio. Tio cerdas. Lalu yang selanjutnya ada Kalista, ada Naufal. Mau siapa dulu nih yang disuruh buka? Kalista, Bu. Kalista dulu. Kalista, ya, Bu. Silahkan dikeluarkan. Sama seperti betul. Satu lagi Naufal, silakan dikeluarkan Naufal. Ya. Ya, Lidi sama seperti Rika. Coba ada Tama, ada Rika, ada Kalista, ada Naufal. Bengkokan dipatahkan, bisa atau tidak? Siapa yang kira-kira bakal patah? Punya siapa yang bakal patah kira-kira? Naufal. Sama Naufal. Punya Naufal. Sama punya Rika. Oke, kita buktikan. Satu, pegang. Semuanya pegang alatnya, bendanya di depan. Sama Rika. Pegang dua-duanya. 1, 2, 3. Iya, patah. Iya, punya Rika patah teman-teman yang hebat. Semuanya hebat, semuanya luar. G double O D G O B. Ya anak-anak, tadi sudah diperhatikan sapu lidi itu tidak bisa patah ketika dibengkokkan, tetapi lidi hanya satu atau dua. Ketika dibengkokkan patah. Kenapa seperti itu? Ya, karena lidi Karena cuma sendirian, Bu. sendiri. Benar sekali Rashid. Rashid memang cerdas. Terima kasih, Bu. Sama-sama Rashid. Ya Rashid, benar apa kata Rashid? Karena cuma sendiri. Sama seperti kamu, ketika sendiri gampang dihasut dan lain-lain. Lalu kenapa kok kalau sapu lidi dipatahkan tidak bisa? Karena lebih Menjadi satu. Dari sapu bisa. Karena kalau misalnya banyak itu, seperti kita bersatu. Sapu-sapu itu adalah terdiri dari lidi-lidi. Ketika mereka cuma sendiri, mudah patah. Tapi ketika mereka bersama-sama, tidak bisa dipatahkan. Bahkan ketika nyapu, ketika sedang membersihkan, lidi bisa tidak buat menyapu. Tidak, Bu. Tidak, yang nggak bersih-bersih deh. Yang ada halamannya tambah kotor. Kalau bersama-sama, lidi bergabung jadi satu, menjadi sapu lidi, bisa untuk menyapu. Bisa. Iya, sama seperti kita ya. Kita punya tujuan bersama-sama di kelas ini, kelas hebat ini. Kita punya tujuan bersama-sama menjadi anak yang cerdas. Tapi kalau cuma sendiri, ya nggak bisa. Kita harus saling bantu, saling toleransi, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, Bu Fitri punya video. Kita lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, muatan PPKN. Keadaan yang dipelajari adalah berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu kan di Indonesia terdapat banyak keberagaman.
mulai dari suku bangsa, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Simaklah penggalan cerita berikut ini. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah asal mereka. Tahukah kamu apa saja contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah kerjasama atau gotong royong. Kedua, pertukaran kesenian daerah seperti Riok Ponorogo dan Barongsai. Yang ketiga, mengadakan pawai budaya. Dan contoh yang keempat adalah mengadakan festival makanan tradisional. Iya, sudah dilihat tadi ada tentang persatuan dan kesatuan dalam keberaneka-ragaman. Keanekaragamannya bermacam-macam tadi ya. Ada yang keanekaragaman suku seperti cerita yang tadi. Ada siapa aja tuh tadi tokohnya ya? Pak Asep, lalu siapa lagi? Pak Udin, Pak Nur, Pak Made, Pak Nur, iya, dan lain-lain. Persatuan dan kesatuan itu sangat bermanfaat, banyak sekali manfaatnya tadi. Apa saja coba manfaatnya tadi? hidup menjadi rukun, Hidup menjadi rukun, betul Bulan. pekerjaan menjadi ringan, Iya, menjadi Menciptakan persatuan antar bangsa dan agama. saling toleransi, betul. Anak-anak. Menghormati antar sesama, Bu. Iya, menjadi tentram, nyaman, dan damai. Ada yang mau ditanyakan tidak dari video tadi? Sudah Bu, Sudah paham ya? Iya, kalau sudah paham, setelah ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Sebelumnya kalian buka LKPD 2. Nanti kalian diskusikan LKPD 2-nya bersama kelompoknya. Silakan dibuka LKPD 2-nya dulu. Nanti Fitri masuk ke breakout room, langsung join. Ya, silahkan join. Klik join. Langsung dikerjakan ya, langsung dibahas. Waktunya 7 menit, silakan. Tujuannya apa? 1. Kerja bakti dan gotong royong. Kerja bakti, gotong royong. Sudah, yang keduanya? Ya, yang lain kalau mau bantu boleh, silakan Arifah. Nolong teman yang kesusahan. Ya, ini terdaftar. Yang lain nih kasih masukan. Dan sikap persatuan dan kesatuan. Dulu, biar sama. Yang keduanya belum diisi punya aku. Yang kedua bergotong royong, yang ketiga saling toleransi, yang pertama saling menghormati. Ya, yang lain menanggapi benar atau enggak itu, boleh atau tidak. Ayo, bukan hanya Nizam aja, yang lain juga yuk. Udah nih, jadinya saling menghormati, bergotong royong bersama masyarakat. Terus saling toleransi. Ya. Ntar dulu. Sekarang yang oren. Ya, yang oren. Membantu teman yang terkena musibah. Menghormati antar tetangga. Menghormati antar tetangga. Menghormati teman aja. Kan ini tentang lingkungan, bukan teman lagi. Kan udah yang tentang lingkungan juga. Menghormati teman, oke. Next, yang oren. Tidak menghormati teman. Menghina tetangga kita. Iya, bisa jadi. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Bu Fitri beralih room. Udah di nomor berapa sayang? Hidup menjadi tentram dan damai. Hidup menjadi rukun. Yang ungu apa? Ya, pelan-pelan diketiknya. Terjadinya keributan. Terus apa lagi? Ini apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Pertama, hidup menjadi tidak tenang. Jangan lupa di screenshot. Akan terjadi permusuhan. Hidup menjadi rukun. Nizam. Yang kotak oren. Aku. Ya, dibagi-bagi. Nah, kalau yang kotak yang oren yang bawah siapa? Aku. Mana baca yang Aku yang ini.
Aku yang ungu. Aku yang kotak oranye. Terus yang orange siapa? Liza itu. Yang di atas aku. Ditentukan nanti yang baca presentasinya. Novel udah screenshot semuanya. Ya, nanti ditentukan yang presentasi siapa, yang baca bagian ini siapa, bagian itu siapa ya. Aku yang ntar yang share-nya. Iya, kita kembali ke dalam Zoom kelas. Iya, Bu. Selamat bergabung lagi di kelas Anak Hebat. Setelah ini dipersiapkan kelompok 1 siap-siap untuk presentasi. Kelompok 1 yang presentasi Saya, Bu. Nova. Silakan Nova share screen-nya. Silakan dibacakan Dava. Sikap persatuan dan kesatuan, bekerja bakti gotong royong, menolong teman yang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Bukan sikap persatuan dan kesatuan. 1. Berkelahi. 2. Membuat keributan. 3. Tidak mau bekerja sama. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Hidup menjadi rukun. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? 1. Hidup menjadi tidak tenang. 2. Terjadi keributan. Good job. Good job. Good job. Oke, silakan kelompok 2. Sikap persatuan dan kesatuan. 1. Mendahulukan kepentingan bersama. 2. Tidak pilih-pilih teman. 3. Menghargai pendapat teman lainnya. Siapa yang bacakan? Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Terciptanya kerukunan antar umat beragama. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Terjadi perpecahan, tidak adanya kerukunan. Ya, jadi tadi sudah benar. Hanya yang jawaban ketiga itu terlalu mengerucut ya. Hanya umat beragama, padahal yang lain masih banyak. D double O D G O B. Good job. Good job. Good job. Good job. Ya, jawaban yang sebenarnya seperti apa? Tadi masih ada yang hanya keberagaman agama. Ada contoh-contohnya sikap persatuan. Menghargai, saling menghargai ya, bisa saat sedang berpendapat, misalnya tidak memotong pembicaraan, lalu saling menyayangi, mengasihi kepada saudara, berteman tanpa memandang latar belakang. Yang bukan sikap persatuan ada banyak, berbicara kasar terhadap orang lain, lalu yang kedua ada memaksakan kehendak kepada orang lain, supaya ia merendah. Ketiga, hanya berteman dengan orang tertentu yang menurutnya pantas. Yang ketiga, menurut kalian apa yang terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Kalau kita punya sikap persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta suasana yang aman, damai, tentram. Yang terakhir, yang keempat adalah apa yang terjadi jika kita tidak memiliki persatuan dan sikap persatuan kesatuan? Dengan tidak adanya sikap persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi kerusuhan, tidak aman dan tidak nyaman, serta perpecahan dan kehancuran negara. Setelah menyimpulkan presentasi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan persatuan dan kesatuan? Kita lihat lagi. Tuh. Ini siapa yang mau baca? Coba. Saya, Bu. Tama, silakan Tama, tadi sudah duluan. Tama, baca. Keberagaman itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita bisa bergaul tanpa melihat latar belakang. Beberapa cara kerjasamanya seperti kerja bakti, kegiatan festival makan, kegiatan festival busana tradisional, dan kegiatan festival budaya. Iya, jadi keberagaman tidak perlu dipermasalahkan ya, latar belakangnya dan yang lain sebagainya, nggak boleh dipermasalahin. Yang kedua, Saya, Bu. Viola silakan. Yang kedua, Benar, Dan Edo. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan difalsafahkan seperti sapu lidi. Sapu lidi tidak diikat, akan mudah dipatahkan. Sebaliknya, sapu yang diikat kuat, maka sulit dipatahkan. Jika nilai persatuan dan kesatuan tetap dipegang, maka tidak akan terjadi perpecahan. Iya, terima kasih Viola. Sama-sama, Bu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pakai sapu lidi dan lidi ya. Kalau kita bersama-sama tidak bisa dipatahkan, karena kita menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi kalau misalnya kita sendiri saja,
maka mudah diprovokasi, bakal mudah terpecah. Selanjutnya siapa yang mau baca nih terakhir? Aku, Bu. Saya, Bu. Rashid. Saya, Bu. Oke, Bu. Iya. Oke, aku baca ya, Bu. Ya, silakan sayang. Iya, kita juga bisa melakukan banyak kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, seperti mengadakan lomba ketika perayaan hari kemerdekaan ataupun mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, jadi mencerminkan banyak sekali kegiatan yang bisa mencerminkan kegiatan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, seperti lomba ketika perayaan kemerdekaan, lalu mengikuti kegiatan upacara bendera. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Semuanya anak-anak hebat. Jadi persatuan dan kesatuan yang seperti itu. Setelah ini kamu akan melakukan refleksi. Dibuka Google Classroom-nya. Ada refleksi menggunakan Mentimeter. Kalau yang tidak bisa dibuka, silakan di Google-nya dicari menti.com lalu ketik kodenya. Yuk di Google Classroom ada, dibuka dulu nak. Wah sudah bisa nih, sudah ada yang masuk. Bu Fitri share screen dulu ya, biar kamu bisa lihat. Nah tuh sudah ada yang jawab, senang. Wah senang semua. Bu, udah, Bu. Wah senang, iya sayang, ini sedang dilihat tuh. Udah, wah alhamdulillah semuanya senang. Ya alhamdulillah. Pak, tapi lagi puasa, Bu, jadinya lemas. Iya lemas, puasa tidak boleh lemas, tetap harus semangat. Bismillah, ada pahalanya sendiri. Ya. Ya belajar apa saja tadi? Yang pertama, Gagasan pokok. gagasan pendukung. Persatuan dan kesatuan. Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan, satu, gagasan pokok merupakan inti pembahasan dan secara umum. Yang kedua, gagasan pendukung merupakan penjelasan dan bersifat khusus. Ketiga, gagasan pokok hanya terdiri dari satu kalimat dan gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat, tergantung banyaknya. Lalu cara menentukan gagasan pokok adalah dengan membaca teks secara keseluruhan dengan cermat, lalu menemukan garis besar dan mengambil kesimpulan. Keberagaman tidak perlu dipermasalahkan. Jika nilai persatuan dan kesatuan tetap dipegang, maka tidak akan terjadi perpecahan. Kita bisa melakukan banyak kegiatan yang meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, jika kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan, maka hidup akan nyaman dan damai. Ya, sampai di sini sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Bu Guru. Tepuk semangat. Alhamdulillah semangat. Selanjutnya, yuk kita kerjakan evaluasinya. Semangat. Nanti kalian akan mengerjakan kuisis. Kalian nanti bisa buka linknya yang ada di dalam chat. Ya. Bu, aku izin ke toilet dulu ya. Ya, silakan sayang. Silakan diperhatikan di chat, diklik sayang, itu sudah ada linknya. Ya, sudah 17 orang. Ada yang masih belum bisa masuk? Sudah ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama. Dibaca dulu dengan teliti. Wah, Rashid jadi yang pertama lagi. Terus, gantian. Jawabannya benar semua. Ayo semangat, kerjakan. Sahaya sekarang nomor 1 paling atas. Kedua ada Syafa. Iya, Rashid sudah selesai ya. Tunggu teman yang lain, Rashid. Cahaya sudah selesai. Tunggu teman lain dulu. Semangat, Dafa. Iya, alhamdulillah. Baik, Dafa sudah selesai. Peringkat 10. Semuanya sudah selesai ya. Peringkat pertama ada Cahaya. Rashid. Kedua Cahaya. Ketiga Bunga. Kita bisa lihat, nanti Bu Fitri bisa lihat ini pertanyaan nomor berapa saja yang salah ya. Itu nanti bisa terlihat. Alhamdulillah. Iya, selesai semua. Anak-anak, mudah apa sulit soalnya? Sulit, Bu. Sulit banget. Sedikit mudah. Iya, ada yang sedikit mudah, ada yang lumayan Bu. Iya, alhamdulillah sudah dijalankan dengan baik. Selanjutnya setelah ini kamu akan melakukan kegiatan bersama orang tua. Ngapain ya? Supaya ilmu kamu lebih banyak, silakan cari sebanyak-banyaknya kegiatan yang dapat menciptakan dan mempererat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan keluarga. Contoh-contohnya apa saja? Silakan nanti dicari dan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Semangat ya anak-anak, anak hebat. Pasti. Alhamdulillah mengakhiri kegiatan pada hari ini.
ini kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini ya? Saya, Bu. Saya. Bunga. Duluan ya, tadi angkat tangan. Silakan Bunga dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Angkat tangannya, silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bunga. Sama-sama, Bu. Baik anak-anak, pembelajaran kita selesai hari ini. Jangan lupa apa yang sudah dipelajari, diulang-ulang lagi materinya biar kalian lebih paham. Tidak lupa untuk menjaga selalu kesehatan dan protokol kesehatan. Terima kasih, Bu, atas pelajarannya hari ini.